Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan seratusan rumah di Kota Binjai rusak. Sungguh bejat, seorang pria pemilik warung tega mencabuli balita di Kabupaten Labuhan Batu. Mencicipi olahan daging kuda khas Dolok Sanggul di Kota Medan. Ya, musyawarah cabang serentak tahap ketiga Kabupaten Kota, Sumatera Utara yang digelar Partai Demokrat diwarnai kericuhan. Dua kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan saling baku hantam lantaran salah satu kubu dihalau masuk. Kericuhan antar sesama kader dan anggota Partai Demokrat ini terjadi di Hotel Le Polonia, Kota Medan pada Kamis lalu. Keributan terjadi sebelum dimulainya sidang musyawarah. Namun salah satu kubu yang akan mengikuti pemilihan dinyatakan belum melengkapi administrasi pendaftaran calon ketua sehingga tidak mendapatkan akses masuk. Musyawarah serentak seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Sumatera Utara ini berlangsung untuk 5 kepengurusan daerah di Sumatera Utara, yakni Sibolga, Pakpak Barat, Tanjung Balai, Medan, dan Asahan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara menuturkan kericuhan terjadi lantaran satu kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk Kota Medan belum melengkapi administrasi pendaftaran. Ada beberapa persyaratan saja, persyaratan administrasi yang belum dilengkapi. Yang miss itu persyaratan di mana? Persyaratan administrasi misalnya ini pendaftarannya nih, pendaftarannya di mana, kan? Kemudian ada dukungan, itu ada beberapa hal administrasi. Pihak kepolisian yang disiagakan saat itu terus berjaga untuk menghindari adanya keributan susulan. Tutuyalawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria pemilik warung tega mencabuli balita di Kabupaten Labuhan Batu. Pelaku mencabuli para korbannya saat membeli jajanan di warungnya. Para orang tua balita di Kabupaten Labuhan Batu Utara kini bisa menghirup nafas lega. Pedofil yang menjadi mimpi buruk bagi anak mereka kini berstatus tersangka dan mendekam di tahanan Mapolres Labuhan Batu. Pencabulan korban lebih dari 2 balita yang membeli jajanan di warung tersangka telah dilakukan sejak bulan Maret lalu. Modusnya, korban diiming-imingi uang dan jajanan. Modus yang dilakukan oleh tersangka dengan mengiming-imingkan uang jajan kepada anak-anak ini, kemudian dia bisa melampiaskan hawa nafsunya kepada anak-anak ini. Pak, aksi ini udah berapa lama Pak? Dan pengakuan atau pemeriksaan sendiri polisi udah berapa lama Pak dilakukan? Kalau yang interogasi awal yang kami lakukan dari bulan Maret, tapi nanti akan kami kembangkan lagi dari keterangan daripada saksi-saksi maupun korban. Tersangka mengaku terobsesi melampiaskan nafsu bejatnya akibat keseringan menonton video porno dari telepon genggam saat menjaga warung. Kadang kalau saya video ada hasrat gitu Pak. Udah berapa lama itu? Ya, kadang-kadang kalau mau buka video aja Pak. Sebelumnya kasus ini terungkap pada 13 Juli lalu. Kala itu rumah AH didatangi warga dan tersangka nyaris dihakimi. Mereka datang ke rumah tersangka setelah mendengar pengakuan anak-anak balita yang mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh saat membeli jajanan di warung tersangka. Datang ke kantor kami, kantor Kepala Desa Sidoarjo, orang tua korban
membawa anaknya mengadukan peristiwa ini. Pada saat itu orang tua korban menyatakan keberatan atas tindakan dugaan pelecehan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Labuhan Batu Utara menjelaskan telah menerima 2 laporan orang tua yang meminta pendampingan selama proses hukum. Untuk hari ini yang melapor ke kantor kita baru 2 orang beserta membawa 2 anaknya. Terus Pak, langkah apa yang harus dilakukan oleh KPAID ini? Ya, yang pertama kami menerima laporan dari orang tua yang merasa korban dicabuli. Yang kedua nantinya kita setelah mengumpulkan data-data akan mendampingi keluarga korban ke Polres Labuan Batu. Atas perbuatan bejatnya tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuti Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejak sepekan terakhir, kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg terjadi di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Warga pun terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak, maksud kami. Kesulitan mendapatkan gas subsidi dirasakan warga kota Gunung Sitoli dalam sepekan terakhir. Kelangkaan mendapatkan bahan bakar gas untuk memasak, warga terpaksa beralih ke kayu bakar untuk dapat mengolah makanan. Warga Gunung Sitoli, Nehesi Zebua, mengaku telah mendatangi 3 pangkalan gas di kota Gunung Sitoli untuk membeli gas LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun dari 3 pangkalan yang didatangi, Nehesi tak kunjung mendapatkan gas, padahal ia memerlukan 2 tabung gas. Udah berapa sekarang? Udah berapa pangkalan yang sudah dicari? 3 pangkalan ya. Sejak kapan ini dirasakan Pak kelangkaan? Beberapa hari ini. Mencapai seminggu belakangan Pak. Sekitar 4 hari. Kebutuhan gas Bapak berapa? Rumah tangga Bapak berapa? Kalau rumah tangga saya 2 gas setiap dibutuhkan ya. Nah, jadi dengan kekosongan hari ini bagaimana ini Pak? Tetap dengan kayu api Pak. Agen gas LPG di kota Gunung Sitoli menjelaskan bahwa ada penurunan stok pasokan LPG. Dalam 3 pekan terakhir, penyaluran gas LPG dari pangkalan ke agen mengalami penurunan hingga hampir 50% dari angka biasanya. Gas LPG ya, ini masalah stok yang dikurangi. Biasanya kita masuk sekitar 3 minggu, satu minggu 3 kali. Tapi sekarang kadang 1 atau 2 kali saja. Itu pun stoknya tidak seperti minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu. Kira-kira kenapa Bang? Kita kurang tahu ya ini bagaimana ceritanya. Tapi yang pastinya yang kita terima itu sedikit sekali. Bukan Sudah berapa hari Bang? Hampir 3 minggu Pak. Tetapi terkadang kita minta 70, dikasih tinggal 40, 50. Warga berharap pasokan gas LPG di kota Gunung Sitoli segera kembali normal agar tidak terjadi kelangkaan gas di masyarakat. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari kota Gunung Sitoli. Kita beralih ke informasi lain, bagi Anda para penikmat kuliner daging kuda, kini tak perlu jauh-jauh lagi ke Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebuah kafe di kota Medan telah menyediakan menu daging kuda yang diolah dengan berbagai macam penyajian. Bercerita tentang daging kuda, tak asing rasanya bagi pecinta kuliner di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kecamatan Dolok Sanggul disebut sebagai satu-satunya tempat di Sumatera Utara sebagai penyedia kuliner hewan bertubuh kekar ini. Namun kini para pecinta daging kuda tak perlu khawatir karena di kota Medan ada sebuah kafe yang menyediakan aneka menu daging kuda yang diolah menjadi menu makanan ala milenial. Seperti stik daging kuda, nasi hot plate daging kuda, dan sup daging kuda. Tidak hanya menawan dalam bentuk penampilan, namun juga memiliki kenikmatan rasa yang tidak kalah dengan olahan daging kuda khas Dolok Sanggul.
Untuk harga satu porsi olahan daging kuda dibanderol dengan harga Rp50.000. Namun makanan daging kuda ini pun berawal dari kesukaan sang suami pemilik kafe dengan masakan gulai kuda asal Dolok Sanggul. Daging kuda itu menjadi ciri khas kita juga di sini. Selain karena Bapak suka daging kuda tersebut. Memang untuk respon masyarakat Kota Medan belum gitu wah, karena kita juga kan baru 2 bulan bukanya. Jadi kita sih berharap memang kan dengan kita menyediakan daging kuda di UN Mi Coffee ini, itu juga jadi masyarakat Kota Medan nggak susah lagi nyarinya harus ke Dolok Sanggul. Jadi di sini sudah tersedia dan untuk supply-nya juga kan nggak masalah karena kita sudah ada yang langsung mengirim dari Dolok Sanggul. Agar tidak penasaran dan dapat menikmati aneka rasa olahan daging kuda di kafe ini, seorang pembeli rela memesan 3 olahan daging kuda sekaligus. Unik karena dia tuh diolah menjadi sop dan hot blend yang rasanya tuh memang berbeda gitu pada daging kuda yang lainnya gitu. Kemudian untuk kehadiran sop daging kuda di Kota Medan ini saya rasa cukup membantu pencinta kuliner daging kuda dan sangat menambah cita rasa dan juga keunikan dari kuliner yang ada di Kota Medan. Untuk harga sendiri itu termasuk terjangkau dengan porsi yang kita dapat tuh sangat-sangat puas gitu, dan paling penting adalah rasanya yang memang sangat-sangat unik, segar, gurih, dan tentunya memuaskan. Daging kuda merupakan makanan favorit bagi warga di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan hampir setiap rumah makan menyediakan daging ini. Namun kini Anda bisa mencicipi makanan khas Dolok Sanggul di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.